Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 beranggotakan Rizka Prajaning Arum, Fardaica Syakira, Aida Hani, dan Novita Wahyu Rahmasari. Nah, di sini kami akan menerangkan cara kerja memori jangka panjang dan jangka pendek, yaitu ada pengertian, memori, tahapan ingatan, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Nah, di sini kami akan menjelaskan elemen yang terlibat, yaitu satu, otak. Otak merupakan organ yang paling penting dalam tubuh manusia, di mana otak ini merupakan pusat dari sistem saraf manusia. Jadi, otak merupakan aplikasi manusia yang dapat memberikan instruksi kepada seluruh elemen. Nah, otak ini terbagi menjadi beberapa bagian tentunya. Bagian otak yang berhubungan dengan memori itu adalah disebut dengan lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Kemudian yang ketiga adalah hipokampus atau biasa dikenal dengan hippocampus, merupakan bagian dari otak yang berperan penting dalam pembentukan, pengaturan, dan penyimpanan memori atau ingatan jangka panjang. Hipokampus ini terlibat dalam pengawetan sensasi atau emosi dengan sebuah memori tentunya. Misalnya saat berkendara menuju ke rumah, biasanya kita selalu bisa mengingat jalan pulang tanpa khawatir kita tersesat atau lupa arah. Pengertian memori. Memori atau daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi dan mengingat peristiwa masa lalu untuk dapat dipergunakan kembali ketika informasi tersebut dipanggil kembali. Informasi yang diterimanya harus melalui 3 tahap. Dalam proses mengingat yang pertama adalah penyusunan kode atau encoding. Selanjutnya, penyimpanan atau storage. Dan ketiga adalah mengingat kembali atau retrieval atau mengingat kembali apa yang telah disimpan. Jadi yang pertama adalah ketika kita belajar atau learning sebagai tahap pertama dalam proses mengingat atau berupa encoding atau penyandingan atau mencatat informasi. Di sini ada proses memodifikasi informasi yang masuk agar mudah untuk disimpan. Tahap retention atau retensi sebagai tahap kedua dalam proses mengingat atau menyimpan informasi atau storage yang telah diperoleh. Proses pemasukan informasi baru ke memori atau tempat penyimpanan memori selanjutnya adalah mengingat kembali atau retrieval atau rekor sebagai tahap ketiga dalam proses mengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan atau dalam istilah encoding. Nah, hipokampus dan peripheral cortex itu berperan penting dalam proses pengingatan informasi yang telah disimpan. Jadi, pada proses retrieval ini ada proses dalam mengambil informasi yang sebelumnya telah lama disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Nah, masuk ke tahapan ingatan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, ingatan dibedakan atas ingatan jangka pendek atau short term memory dan ingatan jangka panjang long term memory. Yang kedua adalah ingatan jangka pendek adalah suatu proses aktif yang berlangsung terbatas, tidak meninggalkan bekas. Dan yang ketiga, ingatan jangka panjang dihasilkan oleh perubahan struktural pada sistem saraf yang terjadi karena aktivasi berulang terhadap lingkaran neuron atau loop of neuron. Nah, lanjut model memori kerja, memori jangka pendek. Nah, di sini ada gambar yang merupakan putaran fonologis yang merupakan kemampuan mengingat informasi sebanyak yang didapat diulangi dalam durasi terbatas. Gambar berikutnya adalah alat sketsa visospasial yang meliputi tindakan mengingat bentuk dan ukuran atau mengingat kecepatan arah objek yang bergerak. Dan yang ketiga adalah eksekutif sentral, berperan dalam menentukan informasi yang harus diperhatikan, diabaikan, dan digabungkan. Nah, jenis-jenis memori jangka panjang.
Memori prosedural merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, memori semantik merupakan representasi internal dari dunia di sekitar dan tidak bergantung pada berbagai macam konteks. Yang ketiga, memori episodik merupakan representasi internal dari sebuah peristiwa yang dialami secara langsung. Ingatan jangka pendek adalah ingatan yang bersifat sementara yang akan terlupakan ketika informasi yang ditangkap tidak berguna. Lalu, bagaimana dengan ingatan jangka panjang? Ingatan jangka panjang hanyalah ingatan jangka pendek yang telah melalui proses yang bernama konsolidasi di dalam otak. Terima kasih sudah menonton.